Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amanohari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang gimana caranya bisa betah mempelajari sesuatu, terutama bahasa Jepang. Tapi ini sebenarnya bisa diterapin ke beragam ilmu, gak cuma bahasa Jepang. Mau itu matematika, mau itu mungkin bahasa Inggris, mau itu fisika, kimia, apapun. Dan langsung aja kita mulai dari tips yang pertama adalah tentukan tujuan. Ya, jadi minasan yang misalnya mau belajar bahasa Jepang nih, tujuannya apa dulu? Apakah minasan pengen pergi ke Jepang? Pergi ke Jepangnya juga ngapain nih? Apakah cuma jalan-jalan? Atau kerja di Jepang? Atau pengen lanjut studi di Jepang? Nah, tujuannya itu harus minasan terus simpan di sini nih ya. Simpan terus, fokus ya, dari jarak. Anggaplah tujuannya minasan tuh selalu ada 5 cm dari jidatnya minasan istilahnya ya. Jadi selalu, pokoknya harus bisa nih bahasa Jepang. Kenapa? Ya karena mau kerja di Jepang. Ya karena mau tinggal di Jepang, mau belajar di Jepang, mau lakuin apa aja. Ya mau hidup berkeluarga di Jepang sampai punya cucu kayak segala macam ya terserah. Yang penting punya tujuan. Karena ketika minasan gak punya tujuan, buat apa belajar bahasa Jepangnya? Ya ujung-ujungnya minasan bakal selalu cari jalan pintas buat belajar. Jalan pintas yang dimaksud contoh dikasih PR disuruh ngerangkum atau bukan ngerangkum deh, mengarang ya. Misalnya dikasih PR mengarang gitu. Minasan udah tinggal langsung ketik saja bahasa Indonesianya dulu, copy paste ke Google Translate. Nah, itu langsung deh ditulis di lembar jawabannya minasan gitu, di buku PR-nya minasan. Selesai nggak PR-nya? Ya selesai. Cuman kan apakah bakal nyempel ke sini? Enggak dong. Lalu dikoreksi gitu kan? Apa iya pas dikoreksi bakal minasan baca? Itu belum tentu. Saya nggak yakin orang-orang yang seperti itu bakal ngebaca. Maka dari itu punya tujuan yang jelas dan stick to it. Stick to it itu maksudnya konsisten lah. Tetap di jalur yang itu. Jadi minasan istilahnya dari mana misalnya? Dari Jakarta mau ke Bogor ya stick jalurnya ke arah Bogor. Jangan tiba-tiba ke arah Tangerang. Tiba-tiba ke arah Depok. Ya memang ada sih beberapa rute yang lewatin Depok dulu baru ke Bogor tuh ada memang jalan. Cuman kan ya tujuannya tetap ke Bogornya kan, bukan ke Depok, Tangerang, ya apalagi Bekasi. Nah yang kedua adalah cari beragam sumber latihan apapun itu. Jadi misalnya biar ngebuktiin kalau ini tuh nggak cuma bisa dipakai di bahasa Jepang, saya kasih contoh yang matematika deh. Belajar matematika dari perkalian mungkin ya, anak SD kan biasanya dari kali-kalian gitu kan. Minasan sekarang nggak cuma bisa lihat di buku, ini nih buku yang dibeli di sekolah, belajar dari buku ini. Enggak, sekarang udah 2025. Jadi video ini saya rekamnya di 2025. Minasan bisa googling, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di TikTok dan segala macamnya tentang cara menghitung perkalian. Itu baru perkaliannya aja. Kalau mau lebih expert lagi bisa naik ke pangkatan mungkin, atau ke logaritma mungkin, atau ke akar dan seterusnya. Jadi minasan tuh sumber tuh banyak sekarang ya, nggak perlu minasan mesti ke Gramedia atau ke Kuitang gitu nyari buku-buku yang berhubungan dengan matematika biar bisa belajar. Dan mau nggak mau harus keluar ongkos gitu kan, keluar duit buat transportasi ke sana, duit buat beli bukunya gitu loh. Sekarang asal ada kuota cukup gitu kan. Bahkan nggak punya kuota, minasan bisa ya minjem wifi punya temen, punya tetangga, atau mungkin ke kafe-kafe yang agak murah gitu loh, yang satu kopi nggak nyampe 80.000 ya. Nah bahkan lebih asiknya lagi di bahasa Jepang, minasan tuh bisa sambil nonton anime, nonton film, main game. Kurang enak apa lagi coba. Misalnya nemu kosakata yang menarik, yang minasan mungkin pikir, ini sering nih saya pakai nih dalam percakapan sehari-hari. Kayaknya saya butuh nih kosakata ini pada momen tertentu gitu. Ya minasan langsung diinget tuh, diapalin. Kalau perlu di replay terus tuh. Yang ketiga itu adalah nikmatin prosesnya. Ya ini yang agak susah ya, kadang ketika minasan belajar kan nggak mungkin. Kalau di bahasa Jepang atau matematika kan mungkin awal-awal tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian gitu. Dalam hentikan jari tiba-tiba belajar faktor gitu kan. Waduh, apa ini angka 5 sama tanda seru gitu kan.
pula dengan bahasa Jepang, minasan mungkin awalnya, gampang nih hiragana, katakana. Habis itu mungkin belajar angka, belajar jam, menit, tanggal gitu. Tapi begitu masuk ke materi kanji yang agak rumit, pola kalimat yang agak rumit, minasan udah mulai, aduh stres banget, aduh susah banget gitu. Selain matematika, saya coba ambil contoh olahraga deh ya. Siapa sih salah satu atlet yang paling terkenal di dunia? Mungkin Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi gitu. Apakah menjadi Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo itu gampang? Oh jelas tidak. Mereka latihannya juga berat, mereka juga bekerja keras. Tapi kok mereka lanjut terus, nggak pernah tuh berhenti, nggak pernah tuh nyerah, pindah jadi atlet baseball misalnya, atau main basket aja gitu. Nggak pernah mereka. Salah satu alasannya yang saya lihat adalah mereka menikmati prosesnya, karena mereka memang suka dengan sepak bolanya dan mereka mungkin punya tujuan ya, seperti step pertama tadi, punya tujuan untuk menjadi pemain sepak bola terbaik, entah itu terbaik di dunia, terbaik di negaranya, atau terbaik di sepak bola dalam hal apa gitu. Dan mungkin mereka juga belajarnya entah dari selain latihan di stadionnya atau di tempat latihannya, mereka juga ketemu sama orang-orang di jalanan, mereka main bola bareng gitu kan. Jadi ngeliat, ada teknik seperti ini ya yang coach nggak pernah ngajarin mungkin ya. Dan yang jelas mereka pasti menikmati prosesnya. Ketika mereka kecapean latihan, mereka kecapean mencoba taktik baru, strategi baru ya, teknik-teknik baru, itu mereka menikmatinya, terutama ketika mereka berhasil gitu loh. Sama bahasa Jepang, matematika, dan ilmu lainnya juga sama. Minasan kalau menikmatinya, entah gimana cerita aja, minasan tuh kayak seolah-olah ketagihan. Kayak orang main game, sekalinya bisa menyelesaikan level 1, lanjut ke level 2, lanjut ke level 3. Kalau di Overwatch mungkin misalnya dari bronze gitu ya, bronze berhasil ke silver, silver berhasil ke gold, gold bisa ke platinum, dan seterusnya sampai jadi top 500 misalnya, top 500 secara global gitu. Nah, di game aja itu tidak gampang untuk jadi top 500 gitu kan, nggak segampang itu. Apalagi urusan belajar. Tapi dengan belajar ya minasan dapat banyak skill yang bisa diterapkan di dunia nyata gitu. Kalau minasan jago game, ya sekarang dari sekian banyak yang jadi atlet e-sport tuh berapa gitu, yang bisa sesukses Just No Limit tuh berapa orang, atau RRQ Lemon tuh berapa orang. Jadi anggaplah menyelesaikan setiap stage di entah itu JLPT, entah itu TOEFL, atau apapun lah ya ujiannya, coba naikin levelnya kayak minasan naikin tingkatan main game. Jadi dinikmatin aja, belajar kosakata baru nih, pola kalimat baru nih, gini nih ternyata ada tekniknya menyelesaikan soal-soal dokai gitu kan. Nah itu. Dan tips yang terakhir adalah jangan pernah puas ya. Jadi misalnya untuk ke Jepang itu kan rata-rata sekarang lagi banyaknya yang pakai Tokutei Gino gitu kan, atau mungkin pemagang juga masih banyak, kurang tahu juga. Nah di Tokutei Gino itu kan syaratnya minasan lulus ujian JFT Basic dan SSW. SSW itu ujian kemampuan lah ya. Nah, kalau minasan gampang puas, biasanya ya udahlah ya, toh dengan 2 ini udah bisa memenuhi syarat nih buat pergi ke Jepang, tinggal latihan wawancara, tinggal latihan percakapan aja gitu kalau minasan gampang puas. Tapi kalau tidak gampang puas, biasanya minasan agak gimana gitu ya, ini ujian ada basic-basicnya gitu, kurang deh. Coba belajar N3 gitu, atau sekalian belajar sampai N2 gitu. N2 ternyata bisa diraih ketika udah sampai di Jepang, gak nyampe setahun misalnya, saking minasannya rajin belajar waktu di Indonesianya gitu kan. Ya udah tingkatin lagi ke N1. Wah, terus kalau udah N1 tinggal males-malesan dong, gak usah belajar bahasa Jepang lagi dong. Tidak seperti itu. Karena ketika minasan sudah N1, anggaplah minasan mungkin SSW-nya ngambil Kaigo gitu kan. Ya udah, minasan perbanyak lagi, hafalin lagi lebih banyak kosakata yang berhubungan dengan Kaigo atau perawatan lansia gitu. Dan misalnya minasan kerjanya mungkin pengolahan makanan, dan pengolahan makanannya itu di pengolahan makanan salad gitu kan. Nah, salad kan berarti belajar lagi tentang sayur-sayuran dan beragam pengolahannya, cara mengolahnya gitu. Jadi nggak ada ceritanya minasan belajar udah sampai S1, udahlah tinggal tidur, tinggal jalanin hidup seperti biasa aja. Enggak. Kalau minasan
tidak gampang puas, Minasan masih punya tujuan terus. Karena yang namanya belajar kalau menurut saya itu ya sampai meninggal gitu, sampai udah nggak ada di dunia lagi, karena nggak habis-habis yang namanya ilmu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari Mas Obu. Sampai ketemu lagi, Jane.